juga sih, apalagi buat di dalam kota ya cukup lah. Tarikannya sih yang gue suka. Anjing! Halo semuanya, so what's up man, welcome back to my channel Aditya Dito. Dan seperti biasa, hari ini gue akan review motor lagi. Ya, ini adalah Suzuki Satria Hiyu yang menurut gue desainnya paling timeless di antara para Satria. Pingin tahu videonya? Pokoknya jangan lupa untuk klik like dan juga tombol subscribe di bawah. So check this out. Yes. Oke, melihat dari sejarah Satria di Indonesia, kita mulai dulu dari bentuk Satria yang paling pertama itu yang modelnya seperti ini. Dia dikeluarkan pada tahun 1997 yang bernama Satria 120S. Ya, itu giginya sih masih sampai gigi 5 ya. Terus juga velgnya masih pakai jari-jari. Terus koplingnya juga belum pakai kopling gitu, jadi masih semi otomatis. Nah, udah gitu baru lanjut ke generasi kedua, yaitu Satria yang 120R. Sudah ada banyak perubahan, udah pakai kopling, terus juga velgnya sudah pakai velg racing, lalu juga udah pakai cakram, terus gearnya juga udah sampai gigi 6. Terus lanjut ke generasi ini Satria Hiyu. Jadi sebelum itu Satria Lumba, yang ini Satria Hiyu. Untuk Satria Hiyu sih memang perubahannya lebih ke arah fresh gitu ya. Secara tampilan jadi lebih timeless sih menurut gua, sampai dibawa ke tahun sekarang tuh masih awet. Setelah dari Satria Hiyu baru lanjut ke Satria yang 4 tak, yaitu Satria FU yang bentuknya seperti ini. Dia masih CBU Thailand. Udah gitu baru masuk lagi ke generasi selanjutnya, Satria FU yang Barong, udah diproduksi CKD di Indonesia. Setelah dari Satria FU yang Barong baru masuk lagi ke Satria FU yang facelift yang modelnya seperti ini. Nah, setelah dari Satria FU yang facelift baru masuk lagi ke all new Satria. Jadi yang gue tahu sejarah Satria di Indonesia itu sudah hampir 20 tahun lebih ada di Indonesia. Kenapa motor ini disebut Satria Hiyu? Gue akan kasih tahu. Nih, dari samping ini seperti sirip hiyu. Terus juga lalu di sini juga seperti sirip hiyu. Jadi ya sebenarnya nggak salah ya disebut Satria Hiyu gitu. Dan terus untuk strippingnya di sini juga looksnya keren ya pada zamannya di tahun 2004 sampai juga dengan 2006. Dan terus juga di sini ada tulisan Suzuki, di sini ada tulisan 120 yang menandakan cc motor ini 120 cc. Dan di bagian samping kita juga akan melihat rangka dari si Suzuki Satria ini. Jadi Suzuki Satria ini memakai rangka yang sudah dinamai sama Suzuki itu SCAF gitu ya. Yang artinya itu Suzuki Computerized Analysis Frame ya. Yang pasti ini menjamin kestabilan dari si Suzuki Satria ini. Jauh sebelum Yamaha memakai Delta Box, Suzuki udah duluan pakai rangka seperti ini. Jadi menurut gua ini motor bebek tapi auranya masih kerasa sporty. Secara tampilan ini menurut gue desain Satria yang paling awet muda gitu. Kalian pakai motor ini di tahun 2020, ini masih kelihatan ya masih fresh lah, seperti 5 tahun ke belakang gitu menurut gue. Dan terus ini motor Satria Hiyu adalah CBU Malaysia. Jadi untuk seperti lampu sen, terus lampu utamanya ini masih ada cap dari Malaysia. Jadi untuk produksi Satria yang seperti ini masih produksi Malaysia. Dan secara tampilan sekali lagi menurut gua ini looksnya awet muda sekali gitu. Terus juga lampu-lampu semuanya masih bohlam biasa, belum ada unsur LED, tapi sama pemiliknya udah diganti ke LED ya untuk lampu utamanya. Nah, di bagian belakang ini kerasa banget ya aura-aura seperti ikan hiunya gitu ya looksnya. Dan sekali lagi dari belakang kalau kalian lihat ini motor tuh bodinya ramping, serius. Bodinya ramping ya, paling enak banget tuh buat ngeliat liuk gitu ya di tengah kemacetan. Terus sekali lagi desainnya timeless. Nah, sekarang kita bahas bagian lampunya. Untuk bagian lampu dia masih bohlam biasa. Ya zamannya juga sih belum ada LED ya.
Terus tapi ini untuk si lampunya dia masih ada cap juga Malaysia. Ya lumayan sih, satu set seperti ini tuh hampir 500 ribuan. Oke, sekarang kita akan membahas bagian kaki-kaki dari si Suzuki Satria Hiyo ini. Untuk kaki-kaki ya kita mulai dari velgnya dulu ya. Velgnya dia memakai ring 17 dibalut dengan ban ukuran 90/80. Terus untuk shock dia sudah memakai monoshock. Jadi ini kerasa banget aura sportinya di motor ini gitu ya. Sudah pakai single shock. Padahal rival-rivalnya di Honda dan juga Yamaha mereka masih memakai dual shock gitu ya yang belakang. Nah, untuk suspensi depan dia masih menggunakan teleskopik biasa. Lalu untuk bagian gear sini ini sebenarnya udah diganti sama pemiliknya, memakai gear Triple S. Terus juga dengan rantainya yang ukurannya 428. Untuk gearnya dia memakai 40/13. Jadi ya biar nafasnya panjang aja sih kata pemiliknya. Oke, sekarang kita akan coba duduk di Satria Hiyo ini. Gimana sih rasanya? Dan so far ya ini menurut gue pribadi ini masih kerasa aura bebeknya, tapi sport bener. Ini nunduk terus juga lebih melengkung gitu, lebih enak gitu ke pengemudinya dibanding Satria Lumba yang rata. Kalau ini sih rada melengkung gitu, enak ya, asik sih sebenarnya, mengenang-menang zaman dulu gitu pakai bebek sport gini. Untuk joknya ini empuk loh, duduk di sini sih nggak jinjit lah, rendah. Terus kita lanjut ke bagian fiturnya. Fiturnya di sini sih nggak terlalu banyak ya pada zamannya. Jadi di sini ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, ada klakson, terus juga ada cuk. Lalu juga di sini ada engine start stop dan ini masih fungsi. Terus juga ini ada buat matiin lampu. Jadi fiturnya dulu nggak terlalu banyak ya. Maklum lah ini 2004, 2005 sampai 2006 motor ini dibuat. Terus sekarang kita akan beralih ke bagian speedometernya. Di sini ada indikator top, end, terus juga lampu sen, lampu jauh dan juga indikator oli samping gitu. Dan ini semua masih berfungsi ya. Dan untuk yang top ini, jadi kalau kalian di gigi paling mentok paling atas, topnya baru nyala. Dan so far ini ya kerasa sih aura-aura tahun 2004-an ya untuk si speedometernya. Jadi tidak ada unsur-unsur digitalnya. Ya cukup lah. Tapi so far untuk mengganti speedometer ini mahal juga loh harganya. Serius. Yang ori aja itu 4,5 juta. Lumayan menguras kantong sih menurut gua. Tapi kalau kalian memang benar-benar untuk merestorasi motor seperti ini, ya kalian sih wajib rugi ya, bukan wajib untung, wajib rugi gitu. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian bagasi di bawah jok ini ya. Nah, dibukanya bisa dari sini ya, pakai anak kunci. Zaman dulu masih pakai anak kunci ya. Nah, untuk di sini kapasitas bagasinya dia nggak terlalu banyak gitu. Di sini ada buat nyimpan toolkit, terus di sini juga untuk bagasi ya kecil-kecilan ya. Ada tangki, di sini ada aki, terus di sini juga ada tempat oli samping. Jadi oli sampingnya tuh nggak nyatu ya sama bensin, jadi terpisah gitu. Jadi kalau kalian pakai motor 2 tak ya kalian harus siap-siap juga sih menambah biaya untuk beli oli sampingnya. Sekarang kita akan coba test drive motor ini. Gimana sih impresi berkendaranya? Yang pasti gue sangat merindukan pakai motor 2 tak. Oke, kita langsung aja test drive motor ini ya. Tar dulu, gue mau ngasih kabar gembira nih. Buat kalian yang suka kopi, kalian wajib banget beli dan cobain kopi susu gula aren dari Coffees. Karena kopi ini tuh nggak pakai bahan pengawet, serius. Gue sih berani jamin ya, pertama kali kalian nyobain pasti bakal ketagihan. Dan yang terpenting, harganya juga nggak mahal-mahal amat. Kopi ini diproduksi dalam kemasan 1 liter dan juga setengah liter. Pokoknya buat kalian yang mau pesen silahkan hubungi Instagramnya aja ya. Oke, kita nyalain dulu. Dia tidak ada electric starter, jadi harus pakai kickstarter. Lebih kerasa, lebih maco. Yuk, ciao. Oke, sekarang kita akan coba test drive nih motor Suzuki Satria Hiyo. Jadi motor ini terkenal kencangnya gitu ya. Jadi kita akan penasaran gimana tarikan dari si motor ini. Aduh, enak juga nih. Rindu gue sama motor 2 tak tuh. Asik aja sih motor 2 tak tuh.
Karena kan udah jarang ya motor-motor 2 tak di zaman-zaman 2020 sekarang tuh. Karena regulasi pemerintah kan yang motor itu harus ramah lingkungan gitu ya. Wah, narik ini, narik ayo. Tapi gue nggak berani kenceng-kenceng karena apa ya, gue belum kawin. Tapi ini narik serius. Karena kan dulu sempat diklaim motor ini tuh paling kencang tuh bisa sampai 130 km per jam gitu ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar, ya kalau kalian beli motor ini sih pastinya akan boros karena kan 2 tak ya. Diklaim 1 liter tuh hanya berjalan sampai 25 kilo saja. Ya, tapi kan sebanding sama tarikan dan jam bakarnya itu loh yang paling gue suka. Nggak tahu kenapa. Gila ini menarik. Sekarang kita akan membahas posisi ridingnya ya. Gimana duduknya? Oke. Kalau soal duduk ini memang agak menunduk ya. Ya semi sport gitulah. Shock empuk. Shock depan, shock belakang empuk. Dan juga untuk handlingnya ini ya cukup lihai juga sih, apalagi buat di dalam kota ya cukup lah. Tarikannya sih yang gue suka. Anjing. Asik, gue suka banget sama motor itu. Dan untuk di dalam kota sih gue yakin ini masih bisa untuk ngeliat-liat gitu. Dan soal rem ya sosok lah ya, cukup lah kalau remnya lumayan pakem. Oke, kita coba tarikan sekali lagi. Jambakannya tuh lala. 2 tak sih memang ya. Untuk boncengan juga sini masih asik lah ya. Masih bisa lah bonceng pacar gitu. Dan yang paling gue suka, ini orang-orang tuh banyak yang lihat motor ini karena kan bodi motornya itu timeless, serius. Aduh, 2 tak. Aduh, enak banget nih 2 tak. Waduh, ada Satria Lumba tuh. Tuh, itu jadi adiknya dari si Satria Hiu ini. Aduh. Ya. Jadi bagaimana sih kesimpulan mengenai Satria Hiu ini? Ya, ini motor memang motor yang udah zaman dulu ya, maksudnya yang udah kehitung tua. Cuman secara tampilan ini motor masih masuk ke tahun-tahun sekarang menurut gua. Jadi bodinya tuh timeless sekali lagi. Terus buat kalian yang memang pingin meminang motor ini, di Bandung pasarannya tuh untuk bahan ya, maksudnya dalam artian motornya yang belum siap pakai ya, yang masih kita harus restorasi lagi, itu kisaran 6-8 jutaan. Tapi kalau kalian siap pakai gitu ya, perlu restorasi sedikit gitu ya, itu di kisaran 12 jutaan. Tapi kalau kalian nyari yang udah full restorasi sampai ke detail-detailnya, itu ada yang jual dari harga 20-30 jutaan. Ya mungkin menurut gua motor ini bisa menjadi salah satu investasi di masa depan gitu. Dan terus yang dikeluhkan sama orang-orang kalau pakai motor 2 tak ini, dia ini adalah katanya bensinnya boros. Tapi memang sih kerasa ya, kalau untuk 2 tak pasti boros. 1 liter dia untuk 25 kilo, dan juga kalian juga harus siap dana untuk oli sampingnya. Ya namanya juga motor 2 tak sih harus pakai oli samping. Jadi menurut gua untuk harga segitu ya cukup layak karena ini bisa menjadi sebuah investasi. Tapi kalau sebagai gua pribadi membeli motor ini nggak akan gue pakai. Pastinya gue akan simpan motor ini di garasi dan nggak akan dipakai, karena setiap kali kita ngelewatin garasi, kita tuh seperti tersenyum melihat motor ini, karena ini motor 2 tak gitu yang dulu dikeluarkan oleh Suzuki dan menjadi salah satu motor yang kencang menurut gue. Yes, ini kencang. Jadi sekali lagi, ini motor adalah
sebuah motor investasi di masa yang akan datang. Oke, sekian aja video dari gue. Jangan lupa kalian untuk klik like dan juga tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian juga pengen beli motor seperti ini. Gue Aditya Dito, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!